Salam Rahayu, sedulur ngaji pikir. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan juga share. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan apapun yang dicita-citakan akan segera terwujud. Membahas mengenai ilmu sedulur papat kalimo pancer. Nah, di sosmed sekarang kok makin bertebaran keilmuan-keilmuan yang menggunakan bahasa sedulur papat kalimo pancer ataupun sedulur papat limo pancer, dan itu dijual belikan, dimaharkan, dan terparahnya lagi di level-levelkan. Sedulur papat level 1, level 2, level 3. Ini menjual bacaan atau menjual keilmuan atau mencari penghasilan. Sedulur papat limo pancer sendiri itu sudah ada di diri masing-masing, sudah di dirimu masing-masing. Kok kamu membeli, kamu memahari sebuah bacaan ataupun sebuah mantra, bahkan sebuah jimat yang katanya itu bisa mengaktifkan sedulurmu, membangunkan sedulurmu. Ini ranahnya masih sugesti. Memahari sebuah keilmuan. Dan yang berjudul sedulur papat limo pancer. Mari kita pahami dulu. Sedulur papat limo pancer itu sudah ada di dirimu masing-masing. Dan memiliki sifatnya masing-masing. Mempunyai lakunya masing-masing. Hingga menjadi pancernya. Banyak versi itu yang menjelaskan, itu banyak versi. Ya, akan saya jelaskan sederhana saja. Untuk kalian sederhana, agar kalian bisa memahami yang sederhana dulu. Menguasai sedulur papat limo pancer itu sama saja menguasai keempat elemen yang ada di dalam dirimu. Kamu itu memiliki sifat api, sifat air, sifat tanah, dan juga sifat udara. Kalau keempat ini bisa menguasai, ini ya bisa menguasai sedulur papatnya dan menjadi pancernya. Lalu bagaimana dengan membaca mantra itu tadi, mantra sedulur papat limo pancer, agar aktif? Apanya yang diaktifkan? Tidak mudah untuk menguasai keilmuan ini. Karena benar-benar menggunakan tirakat yang laku, bukan lelaku, tapi laku. Harus menempuh perjalanan dulu. Perjalanan spiritualmu itu ditempuh, ditempa, disuruh sadar terhadap diri sendiri. Karena ada di diri kita, mari menyadari dirinya masing-masing. Kalau dapatnya dari orang lain, berarti kita mau motokopi orang lain itu.
bukan menyadari diri kita. Adapun teori dengan olah pernafasan itu bisa ada. Sebenarnya 4 kunci itu tadi, keempat kunci yang sudah saya edukasikan itu sudah meliputi keempat elemen sedulur papat ini tadi. Karena bawah perut itu tempatnya air, perut itu tempatnya tanah, ataupun saripati yang kita makan, kita minum itu dari tanah itu tadi. Kemudian dada itu sifatnya api, karena kita bisa emosi, bisa marah, bisa ngomongin orang di belakang pun, lah itu kan menggunakan sifat-sifat api, panas. Dan area kepala penciptaan itu adalah udara. Sebenarnya yang saya edukasikan ataupun saya ajarkan selama ini sudah meliputi keempat ini tadi. Keempat mengenai sedulur papat kalima pancer ini tadi. Menguasai sifat-sifatnya kita, sifatnya manusia ini, sifatnya alam. Dengan begitu kita menyadari dan bersyukur, mensyukuri adanya air, adanya tanah, adanya api, dan adanya udara. Kalau salah satu ini tidak aktif, kita nggak bisa ada. Adapun kita pasti ada kurangnya sakit, sakitan, cacat. Kan kita langsung meninggal. Sinilah pentingnya kita memahami setiap lika-liku perjalanan kita. Karena membahas sedulur ke papat kalima pancer ini sangat dalam. Dalam ilmu Jawa itu sangat dalam. Ini maknanya sangat dalam. Bukan sesimpel kalian memahari sebuah keilmuan untuk mengaktifkan, kemudian membaca sampai berapa hari, berapa malam, membaca sekian ratus langsung aktif. Itu masih ilmu sugesti kalau itu. Kalian tersugesti. Boleh ditanyakan ke pakar-pakar ahli Jawa itu. Dulur papat kalima pancer itu apa sesimpel itu? Tidak mudah untuk menguasai. Tapi kalau untuk menguasai sifatnya berupa 4 elemen ini, ada metodenya agar mudah dipelajari. Karena sudah berkembangnya ilmu untuk disederhanakan agar orang awam pun bisa belajar bersama, paham bersama, dibimbing untuk bisa semua. Dan semoga yang sudah menonton video saya, subscribe video saya, ataupun yang like dan share, itu paham mengenai keilmuan olah pernafasan ini. Yang penting kita hidup itu bermasyarakat, tidak mencaci maki, tidak menghina sesama, ataupun semua makhluk kita hargai. Menjunjung nilai-nilai tinggi dalam menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan. Bahannya kita untuk membuat ini sama semua, unsurnya itu sama semua. Ada air, tanah, api, dan juga udara itu sama semua. Jadi, mari kita hargai apapun itu yang sudah diciptakan dan sudah ada di alam semesta ini. Semoga bisa kalian untuk memahami apa yang saya edukasikan ini. Untuk mempelajari apapun itu, tetap kuncinya itu diolah pemikiran kalian. Satukan dengan energi kalian.
rasa, pikiran, dan energi. Gabungkan dengan olah pernafasan. Pasti jadi. Terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.